di lain hari ada wartawan yang datang kepada saya, menghampiri saya karena terdengar oleh suara-suara yang sudah sentak tersebar. Wartawan itu mendekati saya, mungkin karena kekurangan berita dan mungkin juga halaman korannya kurang. Dia mendekati saya. Ada kabar burung. Apa Anda tidak bangga menjadi warga Indonesia? Tidak. Anda bangga apa tidak? Tidak. Sebelum dia bertanya dengan mengulang pertanyaannya lagi, saya langsung menjawab. Tidak, tidak, dan tidak. Wartawan itu tersenyum kepada saya. Saya bangga dengan jawaban saudara. Karena seperti ini, kalau saya tanya orang-orang itu menjawab biasanya ngalor ngidul. Endingnya dia tanya lagi. Menurut Anda bagaimana? Bodoh sekali. Nah, setelah itu saya difoto oleh wartawan. Cekrek. Dan dia bertanya alamat saya. Ya, langsung saya berikan alamat rumah saya. Ngalor sana Mas, ya. Terus ada masjid ke kanan, ya kan? Berhenti di situ. Hati-hati kalau ada orang lewat, ya nyabrang hati-hati. Terus nanti dengan lurus kanan kiri dan begitulah alamat rumah saya. Ternyata itulah yang menjadi sebuah permasalahan untuk saya. Pak RT dan Pak RW datang ke rumah saya. Saya kira mereka datang ke rumah saya karena gosip yang mengatakan bahwa saya telah mengintip anak Pak RW. Mengintip anak Pak RW yang sedang mandi. Tapi saya sudah siap dengan jawaban saya. Itu bukan kesengajaan, tetapi sebuah kecelakaan. Karena suatu hari saya sedang bermain ke rumah teman saya yang rumahnya berlantaikan 3. Karena AC di rumahnya itu rusak, maka saya membuka jendela. Dan ternyata anak Pak RW sedang mandi. Saya sempat tertegun 10 menit. Tapi saya sudah siap dengan jawaban untuk Pak RW. Kemudian Pak RW datang dengan rasa hormat dan tidak mengurangi rasa terima kasih saya. Saya mohon Anda pergi dari rumah ini. Loh, kenapa Pak RW? Saya bertanya, pura-pura tidak tahu, tapi sebenarnya malu. Saya kira masalah ini gara-gara soal intip mengintip. Ternyata bukan. Pak RW menunjukkan sebuah surat kabar dan ada foto saya di situ. Ini benar Anda kan? Iya Pak RW. Mulai detik ini saya beri Anda 24 jam untuk mengemas-ngemas barang-barang Anda. Loh, Pak RW, ini kan rumah saya. Kok saya diusir dari rumah saya sendiri? Aduh.
Ini kan belum 24 jam. Kok saya sudah diserang? Weh, 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 provokator! Pergi kamu dari rumah sini, atau aku bakar rumah kamu. Pergi, dasar penjual bangsa. Secara tergesa-gesa, saya mencomot barang-barang saya. Kemudian saya lari lewat pintu belakang. Sampai di tengah jalan, saya ingat dompet saya tertinggal, KTP, ATM, uang ada di situ semua. Padahal ingin saya buat bekal. Karena saya takut untuk kembali ke rumah, akhirnya saya pergi ke polisi. Maaf Pak, saya mau melapor. Saya diusir dari rumah saya sendiri. Ya. Polisi itu mengamati wajah saya. Ya, benar, dia orangnya. Kemudian polisi itu pun menunjukkan koran kepada saya. Ini benar Anda? Iya Pak, itu saya. Bangsat! Saya ini abdi negara, pembela negara. Kamu bisa-bisanya ya berkata bahwa tidak bangga menjadi warga Indonesia. Mau ku tembak? Hah? Mau ku tembak kamu? Kami dilatih membela negara dan kamu seenak-enaknya tidak bangga menjadi warga Indonesia? Kurang ajar. Setelah itu saya dimasukkan ke dalam penjara. Hitung-hitung saya merasa tenang, karena kalau di dalam penjara saya merasa aman, iya kan? Daripada saya di luar penjara, saya dipukuli, dihujat, bahkan dibunuh. Lebih baik saya di dalam penjara, aman. Tapi ternyata tidak. Di dalam penjara saya malah lebih dihujat. Banyak penjahat di dalam penjara, pembunuh, pemerkosa, pemakan manusia, semua menghajar saya, memukul saya karena saya tidak bangga menjadi warga Indonesia. Aduh, ampun bang, ampun bang, ampun bang, ampun, ampun bang, ampun bang, ampun. Ada satu orang laki-laki yang mendekati saya dan melucuti celana saya. Aduh, jangan bang, mohon bang, jangan bang, jangan bang, jangan bang. Untung Pak RW dan Pak RT datang. Dia datang menebus saya dan bilang bahwa hal-hal yang kemarin itu adalah sebuah kecelakaan. Saya benar-benar lega. Dan ternyata Pak RT dan Pak RW itu datang karena diutus oleh Pak Amdal. Dia adalah seorang laki-laki yang sedang mencalonkan dirinya menjadi gubernur. Setelah itu saya langsung dibawa ke rumahnya Pak Amdal. Saya mau bertanya, apa benar kamu tidak bangga menjadi warga Indonesia?
Iya Pak, saya tidak bangga menjadi warga Indonesia. Saya jujur, saya tulus. Saya memang tidak bangga menjadi warga Indonesia. Bangsat! Panggil semua wartawan ke sini. Tanpa dipanggil, wartawan itu langsung masuk semua, memfoto saya. Ceprat. Langsung jadi headline. Kemudian para wartawan itu tanya kepada saya, "Oh, saudara, apa memang benar Anda tidak bangga menjadi warga Indonesia?" "Oh, saudara, ya. Banyak wartawan yang bertanya semuanya, dan saya langsung jawab, "Ya, saya tidak bangga dengan Indonesia. Saya tidak bangga dengan bangsa yang penuh korupsi. Saya tidak bangga dengan warga Indonesia yang hukumnya runcing ke bawah, tumpul ke atas. Saya tidak bangga." Tiba-tiba anak Pak RW datang mendekati saya. Oh. Apapun yang dipakai anak Pak RW, apapun pakaiannya, saya selalu teringat kalau dia telanjang. Bentuk badannya indah. Walaupun salah satunya besar sebelah. Dia mendekati saya dan bilang, Mas, hadiah dari Pak Amdal ada di belakang. Kontak mobilnya sudah saya titipkan. Dan siap-siap kita akan menikah. Kemudian anak Pak RW langsung mengecup kening saya. Sudah hati saya. Saya langsung bilang kepada wartawan, "Saudara-saudara, saya Joko Pramono. Saya bangga menjadi warga Indonesia sekarang." Saya bangga menjadi warga Indonesia walaupun Indonesia korupsi. Walaupun Indonesia hukumnya runcing ke bawah, tumpul ke atas, saya tetap bangga. Kemudian anak Pak Amdal menghampiri saya. "Mas, nanti malam datang ke acara pernikahan saya ya." "Apa? Gagal kawin?" "Terima kasih."